Saudara-saudari terkasih, dalam video kali ini, saya akan melanjutkan membahas 3 unsur utama dalam masa Prapaskah, bagian terakhir yakni amal kasih atau derma atau berbagi. Masing-masing dari kita tentu bisa memaknainya atau memberi arti dari tindakan tersebut. Sulit untuk mengatakan secara pasti mengapa orang harus berderma, mengapa orang harus bersedekah, mengapa orang harus berbagi. Rasa bersalah akan dosa, lalu bertobat dan mau berderma, mau berbagi, mau beramal kasih, mungkin merupakan bagian dari sejumlah kemungkinan alasan. Tapi menurut saya itu bukan satu-satunya. Dorongan kuat yang mendasari keinginan untuk berderma, berbagi adalah belas kasih. Maka kita menamakannya juga amal kasih. Kata Yunani untuk berbagi atau berderma adalah elemosine, yang berarti belas kasih. Yang akar katanya adalah eleo, memiliki bela rasa. Maka kalau konsisten secara etimologis, berderma, bersedekah, beramal kasih berarti kemampuan untuk bersimpati, kemampuan untuk berbela rasa, untuk menderita bersama mereka yang menderita. Namun bagi umat Kristiani, ada alasan lain, yakni rasa memiliki umat manusia yang dilahirkan kembali oleh Kristus. Kalau kita kembali pada kitab suci, kita akan menemukan teks-teks yang memberikan indikasi tentang derma, amal kasih atau sedekah. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Tobit, bab 4 ayat 7-8 dikatakan, "Berilah sedekah dari harta milikmu. Matamu jangan menyesal apabila engkau memberikan sedekah. Muka jangan kau palingkan dari seorang miskin. Niscaya wajah Allah pun tidak akan dipalingkan daripadamu. Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan sedekah seadanya." Lalu dalam kitab Ulangan bab 15 ayat 7-8, "Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan." Lalu dalam kitab Sirak bab 7 ayat 9-10, "Jangan berpikir banyaknya persajianku akan dipandang Allah dengan rela. Jika ku persembahkan kepada yang maha tinggi, niscaya diterimanya. Jangan kecil hati dalam sembahyang, dan berderma jangan kau abaikan." Dalam kitab Amsal bab 22 ayat 9, "Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin." Nah, itulah beberapa teks dari kitab suci Perjanjian Lama. Kita juga bisa mengambil beberapa teks dari kitab suci Perjanjian Baru tentang sedekah. Misalnya dari Matius bab 6 ayat 3-4. "Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Lalu dalam Injil Lukas bab 12 ayat 33, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, serta harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat." Dan yang terakhir dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Dari sebaran teks kitab suci baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sekarang mari kita lihat beberapa dari sekian banyak ajaran magisterium para paus. Paus Fransiskus menekankan dalam Misa Kudus pada tanggal 5 Maret 2014 bahwa amal kasih membantu kita mengalami ketulusan dalam memberi, membebaskan kita dari obsesi terhadap kepemilikan, dari ketakutan kehilangan apa yang kita miliki, dan dari kesedihan karena enggan berbagi kesejahteraan dengan orang lain. Ciri khas amal kasih dalam ajaran Kristiani adalah bahwa derma harus dilakukan secara tersembunyi. Maka Paus Fransiskus dalam audiensi jubileum pada tanggal 9 April tahun 2016 mengingatkan bahwa Yesus meminta kita untuk tidak bersedekah demi pujian dan kekaguman orang lain atas kemurahan hati kita, sebagaimana diungkapkan di dalam Injil Matius bab 6 ayat 3. Jangan biarkan tangan kananmu mengetahui apa yang dilakukan tangan kirimu. Bukan penampilan yang terpenting, melainkan kemampuan untuk berhenti dan memandang wajah orang yang meminta bantuan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap sedekah hanya sekedar memberi uang secara tergesa-gesa tanpa melihat dan memahami kebutuhan nyata orang yang menerimanya. Sedekah adalah tindakan kasih yang ditujukan kepada mereka yang kita temui. Paus Benediktus juga menegaskan bahwa derma adalah cara nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan dan pada saat yang sama merupakan latihan asketis atau mati raga untuk membebaskan diri kita dari keterikatan pada harta duniawi. Betapa kuatnya daya tarik kekayaan materi dan betapa tegasnya keputusan kita untuk tidak menjadikannya berhala dinyatakan oleh Yesus dengan jelas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berderma membantu kita mengatasi godaan ini dengan mendidik kita untuk peduli pada kebutuhan sesama dan berbagi apa yang kita miliki berkat kemurahan Tuhan. Inilah tujuan kolekte khusus bagi orang miskin yang banyak dilakukan di berbagai belahan dunia selama masa Prapaskah. Kristus melalui gereja menawarkan kepada kita selama masa Prapaskah sarana untuk mewujudkan pertobatan. Sarana itu adalah puasa, doa, dan derma. Paus Yohanes Paulus II menegaskan dalam pesan Prapaskah tahun 1979, derma dan puasa sebagai sarana pertobatan dan pertobatan Kristiani memiliki keterkaitan yang erat. Puasa berarti pengendalian diri, berarti menuntut lebih dari diri sendiri, bersedia melepaskan sesuatu, bukan hanya makanan tetapi juga kenikmatan dan berbagai kesenangan duniawi. Sedangkan berderma dalam arti yang paling luas dan dalam berarti kesiapan untuk berbagi dengan sesama dalam suka dan duka, memberi kepada orang lain terutama mereka yang membutuhkan. Berbagi bukan hanya harta tetapi juga anugerah rohani. Pada perayaan Rabu Abu tanggal 8 Februari tahun 1967, Paus Paulus ke-6 mengingatkan bahwa dalam hal sedekah, sulit bagi kita untuk melepaskan sesuatu yang berharga, berguna, bahkan mungkin diperlukan. Memberikan sedekah yang benar-benar berdampak pada tabungan dan harta kita. Kita cenderung memberi dari kelebihan, dari sesuatu yang tidak berharga bagi kita. Sebaliknya, kasih yang sejati mengajarkan untuk memberikan sebagian dari apa yang kita anggap berharga, bahkan sesuatu yang tampak tidak dapat kita lepaskan. Disinilah terdapat pedoman kebijaksanaan yang dapat membuka cakrawala baru yang belum pernah terjelajahi. Nah, saudara-saudari terkasih, itulah ajaran para paus tentang berbagi, tentang sedekah, tentang amal kasih, yang secara singkat saya sampaikan di sini. Semoga apa yang mereka ajarkan bisa menginspirasi kita memaknai lebih dalam masa Prapaskah
yang sedang kita jalani. Semoga berguna, Tuhan memberkati.